Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1081. Intuisi memberitahu Qiren Xuan bahwa dao bela diri Tang Zichen jauh lebih kuat daripada kekerasan yang dia pahami. Tang Zichen menghadapi pukulan pedang Qiren Xuan dengan ringan dan lembut, seperti menggunakan buluh yang ringan dan tidak berbobot, membiarkan kekuatanmu sekuat lembu berlumpur yang memasuki laut dan langsung menghancurkannya. Satu gerakan, dua gerakan, tiga gerakan. Boom! Pedang di tangan Qiren Xuan terlepas dan dengan swoosh pedang itu dipaku ke balok di atas aula utama. Semua orang tercengang, 3 pukulan pedang ke bawah, dan semua orang menatap pedang di balok dengan tidak percaya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pop. Semua orang segera menoleh dan menemukan bahwa Tang Zichen telah dengan kejam menamparkan pantat Qiren Xuan dengan pedang, dan pantat Qiren Xuan adalah noda darah yang mencolok seolah-olah dia telah dicambuk. "Kamu, Tuan Qiren Xuan berdiri." Tang Zichen berkata, "Qiren Xuan, apakah kamu tahu mengapa aku memukul pantatmu? Karena, nak, beraninya kamu membongkar tembok si bungsu ketika si bungsu tidak ada di sini. Tidakkah kamu tahu bahwa si bungsu sudah tumbuh, mandi dan tidur dengan saudara perempuannya? Beraninya kamu bertunangan dengan kakak perempuan Ben Sao, kamu bawang yang mana?" Keledai ini adalah pelajaran bagimu karena tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tuan Qiren Xuan gemetar karena marah. Adik perempuan juga merasa tidak berdaya dan malu dengan kata-kata Tang Zichen tentang mandi dan tidur bersama, sangat vulgar. Qiren Xuan menyentuh pantatnya yang panas dan sakit, sebuah sentuhan astaga, ada darah di seluruh tangannya. Pedang Tang Zichen menamparkan pantatnya. Qiren Xuan berkata dengan marah, "Wind Lightning, jangan pergi terlalu jauh. Kontrak pernikahanku dengan Qin Ren didasarkan pada perintah tuanku," kata-kata Mak Comblang. "Itu sebabnya aku memukulmu. Jika bukan karena fakta bahwa itu diperintahkan oleh guru-guruku, aku tidak akan sesederhana memukulmu." Yah, tuan, buat keputusan untukku." Petir angin ingin datang dan merebut pernikahan. Qiren Xuan menatap tuannya. Tuan Qiren Xuan bersikap dingin, "Wind Lightning, aku bertanya padamu, apakah kamu datang untuk merebut pernikahan?" Tang Zichen tahu bahwa saat ini, dia harus menahan diri untuk sementara waktu. Lagi pula, Master Qiren Xuan adalah master klan yang kuat. Jika Tang Zichen tidak tahu bagaimana harus bersikap saat ini, dia pasti akan dibunuh olehnya. Tang Zichen tidak bisa menjadi lawan master klan apapun yang terjadi. Tang Zichen berkata, "Ketika saya kembali, saya secara alami akan melaporkan kepada istri guru-guru saya dan meminta penarikan. Anda hanya akan menunggu sekte naga ilahi saya datang dan membatalkan pernikahan. Apa terburu-buru? Saya datang ke sini hari ini, bukan untuk membuat masalah. Saya hanya ingin melihat apakah Qiren Xuan layak menjadi kakak perempuan saya. Sekarang saya telah memastikan bahwa Qiren Xuan belum melewati. Saya ingin menikahi kakak perempuan saya. Saya yang pertama menolak. Selamat tinggal." Tang Zichen memeluk kakak perempuannya dan terbang keluar dari aula utama dengan kaki terangkat. Tang Zichen berharap bahwa klan sekolah Flag Hill tidak akan berani melakukan apapun padanya, karena meskipun Tang Zichen telah mengalahkan Qiren Xuan itu karena kekuatan Qiren Xuan sendiri tidak cukup baik, ditambah Tang Zichen telah kehilangan kekuatannya. Kekasih masa kecil itu normal untuk membalas dendam pada Qiren Xuan. Jika Tang Zichen ada di sini untuk menimbulkan masalah, tidak ada seorang pun di Jianghu yang mungkin berada di pihak mereka. Selain itu, sekolah naga ilahi tidak lemah, dan yang paling penting, bahkan jika dia meninggalkan Tang Zichen, jadi bagaimana? Apakah kamu berani? Jadi, orang hanya bisa melihat Tang Zichen pergi. "Tuan, kenapa kamu tidak membunuhnya?" Qiren Xuan meraung dengan enggan. Tuan Qiren Xuan sangat marah, "Kamu yang tidak sehebat yang lain, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Dia tidak secara terbuka mengatakan bahwa dia akan mundur, dia juga tidak membuat masalah di sini. "Kamu ingin aku membunuh dia karena Anda memiliki dendam terhadap sekte naga ilahi. Jika Anda menghancurkan persatuan orang benar, guru akan membiarkan saya pergi. Itu semua karena kamu tidak berguna. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mematahkan kakinya hari ini, mari kita lihat betapa sombongnya dia."
Qiren Xuan berteriak dengan marah. Tang Zichen memeluk adik kecil dan turun gunung. Adik kecil tidak mengatakan sepatah kata pun. Kakak senior, mengapa kamu diam? Aku tidak ingin mengabaikanmu. Kenapa kau mengabaikanku? Abaikan saja kamu membuatku kehilangan muka. Bagaimana orang-orang dari sekolah Flag Hill akan melihatku mulai sekarang dan mengatakan bahwa aku orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi, kakak Feng tidak berbohong. Kamu lupa, saat kamu berumur 7 tahun, kita pergi ke sungai untuk mandi bersama, atau aku membantumu memakaikan celanamu, dan saat kamu berumur 8 tahun, kita pergi ke anak sungai untuk menangkap loah Anda dijepit oleh kepiting di pantat Anda, atau saya membantu Anda melepaskannya. Kamu masih mengatakan itu, kata adik kecil dengan wajah memerah. Baiklah, jika kamu mengabaikanku lagi, aku akan menemui seseorang dan memberitahu mereka bahwa kita mandi bersama ketika kita masih kecil. Aku benar-benar takut padamu. Jadi kau mengabaikanku. Rasional selalu baik-baik saja. Tang Zichen tertawa, mengingat masa kecilnya itu juga cukup menarik. Ketika dia masih muda, dia dan saudara-saudaranya tidak perlu berlatih seni bela diri sepanjang hari seperti beberapa saudara senior lainnya karena mereka lebih muda, jadi mereka bermain-main. Sebagian besar waktu, menangkap burung, mengeluarkan telur burung, menyusuri sungai untuk menyentuh ikan, semuanya. Tentu saja, setelah usia 10 tahun, seperti kakak laki-laki mereka juga berlatih seni bela diri di bawah pengawasan tuannya dan nyonya, mengakhiri aktivitas masa kecil mereka yang bebas dan mudah. Adik perempuan menatap Tang Zichen sambil cemberut dan tersenyum, seolah-olah dia juga memikirkan masa kecilnya dan merasa hangat dan manis di dalam. Hehe, Tang Zichen mengambil kesempatan untuk memegang tangan adik perempuan. Lepaskan aku, tidak baik dilihat olehku. Apa yang buruk tentang itu? Cepat atau lambat kamu harus menikah denganku. Siapa yang akan menikahimu? Kamu tentu saja. Aku tidak mau. Adik perempuan memikirkan penyihir itu, hatinya tiba-tiba mundur dari rasa manis. Penyihir itu adalah rintangan baginya dan Tang Zichen untuk bersama adik perempuan tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa mengabaikannya dan melayani dengan penyihir. Namun, Tang Zichen tidak akan pernah menyerah pada adik perempuannya, juga tidak akan menyerah pada Mu Qianji. Tang Zichen hanya akan memiliki mereka berdua sekarang, dan dia akan menjelajahi dunia bersama mereka mulai sekarang. Tang Zichen tidak tahu bahwa keempat pacar dari dunia lain mungkin belum mati. Kakak Feng, apakah kamu masih akan menemukan Master Genius tempat ketujuh sekarang? Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi, aku lelah menunggang kuda setiap hari, aku benar-benar tidak bugar. Selain itu, sekarang aku telah melawan Guo Qingan dengan 1 pedang dan mengambil Qiren Xuan dengan 3 gerakan. Itu sudah cukup untuk menyebarkan ketenaranku, dan paling lama dalam 1 atau 2 bulan, penampilan orang termuda nomor 1 di dunia akan tersebar di sekitar sekte yang benar. Kalau begitu, akankah kita kembali ke sekte naga ilahi sekarang? Tentu saja tidak. Mau kemana lagi? Kakak, jika kita kembali sekarang reputasiku belum menyebar. Jika kita kembali sekarang dan tuan kakak juga kembali, maka tuan kakak pasti akan menghukum kita. Tunggu 1 atau 2 bulan lagi, saat itu, ketenaran saya akan menyebar, dan tuan dan ibu majikan saya akan mengetahuinya, dan mereka pasti akan merasa sangat bangga pada kita, dan hukumannya pasti akan sangat ringanlah. Yah, sepertinya masuk akal, saudara angin, mengapa aku merasa kamu menjadi lebih pintar? Hahaha, bagaimanapun juga itu adalah orang yang berwawasan. Ayo, narsisme. Adik perempuan menyembur. Ayo pergi ke kota Liangzhou. Mengapa kita pergi ke kota Liangzhou? Kota Liangzhou adalah kota terbesar, terpadat, dan paling berkembang dalam hal penyebaran informasi. Tapi apa yang kita lakukan di sana? Konyol, tentu saja aku menyebarkan berita tentang anak bungsu nomor 1 duniaku. Kamu pikir Gunung Bendera dan Gunung Zonan akan sangat aktif membantuku mempublikasikan? Meski ini tidak bisa dirahasiakan, tapi aku khawatir akan memakan waktu berbulan-bulan lagi bagi Gunung Zonan dan Gunung Bendera untuk menyebarkan berita ke sungai dan danau. Oh,
Tang Zichen tahu bahwa praktik semacam ini di dunia lain disebut spekulasi. Saya kira semua orang di dunia ini belum memiliki konsep spekulasi. Tang Zichen dan adik perempuan sambil makan dan minum perlahan berjalan, dan setelah sekitar setengah bulan, mereka tiba di kota Liangzhou. Mengenai kota Liangzhou, Tang Zichen tidak asing dengannya, sudah beberapa kali ke sini. Ini adalah pusat sungai dan danau. Dari tempat ini, berita yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Jianghu ini, tepatnya benua ini, tidak ada negara, hanya ada sekte. Di bawah sekte secara alami ada sejumlah tanah pengelolaan, beberapa tanah yang tidak dikelola penduduk kota. Akan muncul penguasa kota, tentu saja, penguasa kota dalam arti tertentu juga dianggap sebagai kekuatan, tetapi bukan sekte yang ditetapkan. Penguasa kota dapat dibunuh suatu hari nanti, merebut kota, dan menjadi penguasa kota itu sendiri. Tang Zichen berdiri di pintu masuk kota Liangzhou dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak saya di sini, kota Liangzhou masih sama seperti dulu, tidak ada yang berubah, kecepatan perkembangan di dunia ini adalah sangat lambat. Tang Zichen mengeluh, seperti sekte naga ilahi, 11 tahun yang lalu dan sekarang, hanya sedikit yang berubah. Kakak Feng, ayo pergi ke kota. Oh. Tang Zichen berjalan ke kota Liangzhou, orang-orang datang dan pergi di jalanan. Hanya saja, Tang Zichen menghela nafas ke dalam. Adik perempuan tersenyum, Kakak Feng, sepertinya kamu tidak mengingat seseorang. Haha, tidak ada yang bisa disembunyikan dari saudari junior, memang aku ingat seseorang, aku bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Tang Zichen menghela nafas. Tang Zichen yang dia bicarakan adalah putri penguasa kota-kota Liangzhou Cheng Xiaoju. Saat itu, reputasi Tang Zichen sebagai pemuda nomor 1 dunia telah menyebar ke seluruh dunia. Begitu banyak gadis muda yang mencintai dan mengagumi Tang Zichen, yang semuanya dimulai sebagai pangeran tampan. Seorang gadis kecil menangis, ibunya hanya perlu katakanlah, jangan menangis anak awan terang. Hei, gadis kecil itu benar-benar tidak menangis. Tentu saja, ini mungkin lelucon, tapi reaksi sampingan terhadap ketenaran angin awan terang. Di kota Liangzhou, ada seorang gadis bernama Cheng Xiaoju, yang juga merupakan salah satu gadis muda yang memuja Tang Zichen, dan hal yang paling diingat Tang Zichen adalah dia mengejar Tang Zichen selama 10 hari 10 malam dengan menunggang kuda cepat. Untuk melihatnya, dan ketika dia akhirnya mengirimkan bunga ke Tang Zichen sendiri, dia menangis kegirangan. Tentu saja, Cheng Xiaoju juga mengungkapkan cintanya pada Feng Xiaoyun, berharap Tang Zichen akan membiarkannya menjadi gadis penghangat tempat tidur. Tang Zichen menolak dan kemudian mendengar bahwa Cheng Xiaoju mengalami depresi dan tidak tahu bagaimana caranya. Tang Zichen cukup terkesan dengan Cheng Xiaoju ini karena Cheng Xiaoju memang cukup tampan, dan meskipun dia tidak memiliki gelar kecantikan terbaik dunia seperti adik perempuannya, dia tetaplah kecantikan kelas 1 di Jianghu. Jika kamu merindukannya, kamu bisa pergi menemuinya. Kamu tidak cemburu. Apa yang harus dicemburui? Aku bukan siapa kamu. Lupakan saja, mungkin mereka sudah menikah, jangan ganggu mereka. Dulu kamu tapi kamu membuatnya depresi. Ku dengar dia tidak pernah berbicara lagi setelah itu. Itu serius. Tang Zichen telah menyeberang ke dunia lain, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelah itu. Tang Zichen pertama kali tiba di salah satu restoran terbesar di kota Liangzhou. Tang Zichen menarik seorang lelaki tua yang hendak memasuki restoran ke sudut. Senior, apa yang kamu inginkan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa paman saya adalah instruktur kepala papan panah. Baiklah, aku tidak akan melakukan apapun untukmu, aku ingin kamu membantuku, dan aku akan memberimu 100 tael setelah pekerjaan selesai. Ada apa katamu? Kamu membantuku pergi ke restoran untuk mempromosikan satu hal. Saya pergi ke restoran pertama Liangzhou setiap hari untuk minum, saya tahu semua pelanggan tetap restoran itu. Kamu yang aku cari, kamu masuk dan bantu aku mempromosikannya, dan katakan, Windlight Cloud yang terkenal saat itu, kembali ke dunia, dia berada di Gunung Zhongnan, dia bertarung dari Guo Qing'an dengan satu pedang, dan Guo Qing'an mengencingi celananya di tempat.
Juga di sekolah Flag Hill, dia mengambil pedang Kireng Xuan dalam 3 gerakan, dan Kireng Xuan berkata di tempat bahwa dia kalah dari angin Lightning Cloud dan tidak memiliki wajah untuk menikah dengan Qin Ren. Wow, tidak mungkin, apakah kamu serius atau palsu? Omong kosong, tentu saja itu benar. 10 tahun yang lalu, Win Lightning adalah anak muda nomor 1 di dunia yang menjadi sensasi. Dia tidak hanya tampan dan menaklukkan seluruh orang Jianghu, bakat seni bela dirinya juga menaklukkan semua orang. Orang ini adalah idola saya saat itu. Lalu dia menghilang, dan seluruh Jianghu sensasional. Haha, banyak omong kosong, pergi dan sebarkan berita. Ingatlah untuk menyebarkan berita tentang Guo Qingan kencing di celana dan Kireng Xuan mengumumkan pernikahan tanpa wajah dengan Qin Ren di depan umum. Oh, bagus. Tang Zichen langsung memberinya 100 tael. Masalah ini sudah menjadi berita besar. Baru saja ditambahkan oleh Tang Zichen, tidak takut dia tidak akan mempublikasikannya. Tentu saja, Tang Zichen sedang menyembunyikan wajah aslinya saat ini. Little Senior Sister terdiam. Kakak senior, Anda mengambil inisiatif untuk mempublikasikannya dan menambahkannya, bukankah itu sedikit saja? Kakak senior, kamu tidak mengerti, ini adalah hype. Setelah ini tersebar, aku tidak perlu lagi mencari pertengkaran. Orang-orang secara alami akan mendatangiku. Selain itu, aku sengaja membuat orang menyebarkan berita bahwa Qin Xuan kalah dariku dan tidak punya wajah untuk menikah denganmu. Jadi gunakan tekanan opini publik untuk memaksa Qin Xuan menarik diri dari pernikahan. Kamu tercela. Adik tertawa. Jika Qin Xuan mendengar desas-desus semacam ini, dia benar-benar akan mati karena marah. Hahaha, jika aku tidak tercela, jadi bagaimana aku bisa tercela? Ini dia lagi dengan ini. Tang Zichen berkata, adik perempuan, jangan meremehkan set saya, pahami set saya dengan baik. Jika Anda juga dapat memahami esensinya, mungkin Anda juga dapat mengalahkan Qin Xuan dalam 3 gerakan. Baiklah, aku akan mencoba. Adik perempuan mengangguk, sayangnya itu sangat sulit. Jika semudah itu, maka semua praktisi seni bela diri di dunia akan bersatu untuk memahami tidak ada gerakan yang lebih baik daripada satu gerakan 4-2 langkah, dan pedang itu alami. Jenis seni bela diri ini sangat kuat sejak zaman kuno. Ayo pergi kakak, ayo cari penginapan, dan setelah kita tinggal kita akan memikirkannya dan mencari Cheng Xiaoju. Adik perempuan mengangguk dan mengikuti di belakang Tang Zichen dengan baik, tetapi tentu saja, mereka semua menyembunyikan wajah asli mereka saat ini. Tang Zichen dan Little Sister pertama kali menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali, masih 2 penginapan yang saling berdekatan. Setelah tinggal di sana, Tang Zichen pergi ke kediaman tuan kota sendirian, dan adik perempuan tidak mengikuti Tang Zichen ke kediaman tuan kota. Berhenti, siapa itu? Pengawal tuan kota menghentikan Tang Zichen. Apakah Cheng Xiaoju ada di sini? Apa yang kamu inginkan dengan nona kami? Saya berteman dengan wanita Anda, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana keadaan wanita Anda hari ini? Kebetulan sekali kamu datang, apakah nona kita akan berada di mana-mana di balai kota besok untuk mempersiapkan pernikahan? Menikah, sangat terlambat. Ada apa, nona kita baru 27. 27 adalah usia yang tepat untuk seorang seniman bela diri. Oh, menikah, ya itu bagus. Tang Zichen tersenyum, sekarang dia telah menemukan kebahagiaan. Tang Zichen bahagia untuknya. Tang Zichen berbalik dan pergi karena dia akan menikah, dia tidak ingin mengganggunya. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Hei, apakah kamu tidak ingin melihat nona kita? Kenapa pergi lagi? Karena istrimu akan menikah besok, dia pasti sangat sibuk, jadi aku tidak akan repot. Sibuk adalah pelayan, nona kita tidak ada urusan, siapa kamu? Mengapa kamu melihatku sebentar dan tidak sebentar? Tang Zichen memikirkannya dan berkata, ya karena aku di sini, mari kita bertemu, tolong bantu aku menyampaikannya, katakanlah aku adalah teman baiknya dari masa lalu. Kamu tunggu, aku akan masuk dan memberitahu. Sesaat kemudian, penjaga itu sampai di sebuah halaman di mana seorang pemuda sedang bermain cucu dengan seorang wanita cantik dan menarik dengan beberapa pelayan di sampingnya mengawasi.
Penjaga itu menyapa pemuda itu, dan pemuda itu menghentikan Cuju bermain sepak bola dan berkata, "Kamu terus bermain." Penjaga itu berjalan ke pemuda itu dan berkata, "Bibiku." "Apa itu?" Seorang pria keluar, dia mengatakan dia adalah mantan teman Nona dan ingin bertemu dengannya dan bertanya bagaimana situasinya sekarang. Saya katakan dia akan menikah, jadi dia siap untuk pergi, tetapi setelah curiga, dia bilang dia akan bertemu saat itu dan biarkan aku menyampaikan pesannya. Ngomong-ngomong, pria itu sepertinya tidak lemah. Jantung pemuda itu berdebar kencang, dan dia mendapatkan hati yang waspada dan mendengus, bajingan mana pada malam pernikahanku, yang berani mengganggu wanitaku, di mana dia sekarang? Dia menunggu di luar gerbang rumah. Bawa dia ke Moon Gazing Pavilion dan siapkan penyergapan. Aku tidak peduli siapa dia pasti tidak baik. Jika dia berani datang ke Xiao Ju sehari sebelum pernikahanku, aku akan mematahkan kakinya. Bibi, apakah ini benar-benar perlu? Jangan lupakan identitasmu, kamu adalah 20 pendeta jenius yang kuat dan di aliansi yang benar peringkat ke-7. Bagaimana jika orang itu benar-benar mantan teman Nona? Lakukan apa yang aku suruh, lanjutkan, bawa dia ke Moon Gazing Pavilion, dan jangan beritahu Kook tentang ini. Oh bagus. Setelah pengaturan dibuat, wajah suami Little Ju menjadi garang dan menunjukkan sedikit kekejaman. Namanya Jin Yuanlu, dan dia dianggap sebagai sosok yang menonjol. Dia adalah menantu yang berharga dari penguasa kota-kota Rangzhou, dan tahun ini, dia berusia 33 tahun, menjadi salah satu dari 20 calon Master Genius dari Aliansi Adil. Penguasa kota-kota Lianzhou Cheng Quan, juga sosok yang terkenal, dan kemampuannya untuk menjadi penguasa kota terbesar benar-benar sekuat itu. Master Sekte, bahkan Master Sekte Naga Ilahi, mungkin tidak dapat mengalahkan Cheng Quan. Cheng Xiaoju adalah putri Cheng Quan, dan ketika Cheng Xiaoju berusia 16 tahun, dia sangat tergila-gila dengan dunia legendaris anak muda nomor 1, Feng Qingyun, dan karena alasan ini, dia bahkan mementaskan cerita, mengejar seorang pria sejauh 3000 mil, sebuah cerita yang merupakan kisah menggelikan bagi orang lain, tetapi bagi Cheng Quan itu benar-benar memalukan. Karena, dalam hal kekuatan, dia tidak kurang dari penguasa Sekte Naga Ilahi, dan dalam hal kecantikan, putrinya Cheng Xiaoju adalah salah satu dari 3 wanita cantik paling terkenal di Jianghu, dan mungkin hanya sedikit kurang berbakat dari kecantikan pertama Qin Ren. Oleh karena itu, kisah mengejar seorang anak laki-laki sejauh 3000 mil membuatnya sangat tidak senang dengan karakter petir angin. Belakangan, sekarang putrinya tidak terlalu muda. Cheng Quan puas menemukan pria yang baik untuk putrinya, yaitu Jin Yuanlu, dan untungnya Cheng Xiaoju tampaknya sangat menyukai Jin Yuanlu, jadi mereka berdua dekat dan akan menikah besok. Karena Cheng Quan tidak kurang dari kepala faksi, tidak ada kekurangan orang untuk menghadiri pernikahan putrinya. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang dari berbagai faksi yang benar pasti akan mengirim orang ke pernikahan, termasuk Sekte Naga Ilahi. Namun, Tang Zichen kebetulan datang mengunjungi Cheng Xiaoju pada saat yang tepat ini. Tang Zichen tidak memiliki niat lain, namun orang lain belum tentu berpikir demikian. Tang Zichen dibawa ke paviliun Moonwatching oleh penjaga itu. "Kamu duduk di sini dulu, Nona harus segera datang." Bagus. Tang Zichen hanya berkunjung, lagi pula insiden Cheng Xiaoju mengejar putranya sejauh 3000 mil, saat itu juga dikabarkan oleh orang-orang di dunia. Hanya saja Tang Zichen telah gagal untuk hidup untuk kegilaan Cheng Xiaoju saat itu, dan juga dikatakan putus asa oleh beberapa orang di sungai dan danau. Sekarang 11 tahun telah berlalu, Tang Zichen hanya berharap dia baik-baik saja, dan tidak memiliki niat lain. Dan Tang Zichen tidak tahu bahwa nasib Cheng Xiaoju begitu baik sekarang karena dia menemukan seorang master kuasi klan yang jenius, sehingga dapat dikatakan bahwa dia menikah tidak lebih buruk dari adik perempuannya. Pada saat ini, Tang Zichen melihat seorang pemuda berjalan mendekat. Alis Tang Zichen berkerut saat dia merasakan niat bermusuhan dari pria yang berjalan ke arahnya. Segera pria itu memasuki paviliun Moonwatching. "Kamu siapa? Di mana Cheng Xiaoju?" tanya Tang Zichen.
Mata pria itu menatap Tang Zichen dengan marah dan berkata, lepaskan topeng kulit manusiamu. Tang Zichen terkejut, pria ini langsung melihat bahwa dia mengenakan topeng kulit manusia, ditambah dengan kehadirannya yang mengesankan, dia sama sekali bukan orang biasa. Oh, maaf, saya di sini untuk melihat Cheng Xiaoju, saya dulu berteman dengan Cheng Xiaoju. Pada hari sebelum pernikahanku, kamu tiba-tiba datang untuk bertemu dengan wanitaku, apa niatmu? Siapa sih itu? Pada hitungan ketiga, jika kamu tidak melepas topeng anjing, aku akan merobek kulit manusiamu. Tang Zichen mendengus, saya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Jin Yuanlu tiba-tiba bergerak, merobek satu tangan ke arah wajah Tang Zichen dalam upaya untuk merobek topeng kulit manusia Tang Zichen. Namun sayangnya, Tang Zichen dengan mudah mengelak dari tangannya. Jin Yuanlu terkejut melihat Tang Zichen. Tang Zichen memiliki kekuatan yang membuatnya semakin teliti. Saat Jin Yuanlu hendak bergerak lebih jauh, sebuah suara tiba-tiba keluar, berhenti. Ternyata Cheng Xiaoju telah tiba. Cheng Xiaoju mendengar laporan seorang pelayan dan buru-buru tiba, dan setibanya, dia melihat tunangannya akan berkelahi dengan pria aneh. Kim Wonru sibuk berhenti, apa yang kau lakukan di sini, Juju? Wonru, ada tamu datang, kenapa kau menyembunyikannya dariku? Juju, jangan salah paham, aku hanya tidak ingin mengganggu keanggunan cucumu. Baiklah, gadis itu sudah memberitahuku semuanya, aku tahu aku ada kunjungan dari mantan temanku, turun dulu, aku ingin berbicara dengan teman ini. Tetapi, Wonlu, aku akan menikah denganmu besok, apa yang kamu khawatirkan? Juga, baiklah, kalau begitu kalian bicara, aku akan turun dulu. Jin Yuanlu memandang Tang Zichen dan berkata, nak, aku akan menganggapmu sebagai teman istriku, jangan bicara omong kosong di depan istriku, atau aku tidak akan membiarkanmu. Tang Zichen tidak memperhatikan Jin Yuanlu dan memandang Cheng Xiaoju dan tersenyum. Cheng Xiaoju yang mengejar suaminya sejauh 3.000 mil saat itu relatif muda dan naif, tidak peduli usia atau psikologinya. Tapi sekarang, tidak peduli tubuh atau wajahnya, dia tampak lebih dewasa, temperamennya, dan kecantikannya, layak hampir bisa setara dengan kakak perempuannya. Kegagalan Cheng Xiaoju untuk menjadi setara dengan Qin Ren adalah karena bakat seni bela dirinya tidak sebaik Qin Ren, namun keterampilan seni bela dirinya tidak sebanding dengan biasa rakyat. Cheng Xiaoju memandang Tang Zichen dan berkata, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Sepertinya aku tidak mengenalmu. Tang Zichen berkata, oh, tidak apa-apa jika Anda tidak mengenal saya, lagi pula Anda dan saya, kami hanya berteman yang memiliki kesempatan untuk bertemu, dan kebetulan saya melewati kota Rangzhou, jadi saya datang untuk melihat bagaimana kabarmu saat ini. Jika kamu mengalami saat yang buruk, aku akan tidak bahagia, tetapi sekarang setelah kamu baik-baik saja, aku senang dan lega. Selain itu, kamu akan menikah besok, itu kabar yang sangat bagus, selamat Cheng Xiaoju. Satu sisi, siapa kamu, aku ingin tahu. Tidak perlu Cheng Kook, diberkatilah, maka aku tidak akan mengganggumu lagi, selamat tinggal. Tunggu, teriak Cheng Xiaoju, apakah ada yang lain? Setelah tertegun, Cheng Xiaoju berkata, bukan apa-apa, hanya saja tiba-tiba melihat punggungmu aku teringat seorang lelaki tua. Oh, hehe, kalau begitu aku pergi dulu. Tang Zichen langsung terbang. Cheng Xiaoju ragu-ragu dan berteriak, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Tang Zichen berhenti di udara dan bertanya balik. Karena kamu tidak akan memberitahuku siapa itu, aku akan menganggap kamu adalah teman sepihak yang telah aku lupakan, tapi besok adalah pernikahanku dengan Jin Yuanlu, dan aku ingin kamu datang ke pernikahanku. Ini. Saya menyambut semua teman saya untuk menyaksikan momen bahagia saya. Yah, aku pasti akan datang ke pernikahanmu. Tang Zichen terbang menjauh. Cheng Xiaoju berdiri di paviliun, melamun sejenak. Punggung yang baru saja dibalik oleh Tang Zichen tiba-tiba mengingatkannya pada seseorang, Feng Qingyun, yang memiliki punggung yang cukup. Hanya saja, Cheng Xiaoju tidak mengira dia adalah petir angin, karena Cheng Xiaoju tidak melihat bahwa Tang Zichen mengenakan topeng kulit manusia, dan berpikir bahwa dia benar-benar adalah teman sepihak yang telah dia lupakan.
Tang Zichen kembali ke penginapan. Adik perempuan sedang menyulam. Kakak Feng, kamu sudah kembali begitu cepat dari pergi ke balai kota. Mem, bukankah Cheng Xiaoju menemanimu makan malam? Jaga aku dengan baik, apa yang harus dimakan. Kamu adalah kekasih pertamanya yang hebat. Saat itu dia melakukan perjalanan 3000 mil hanya untuk melihat cerita yang bagus ini. Bahkan sekarang, banyak pendongeng restoran akan membicarakannya. Ayolah, aku tidak menggunakan wajah asliku, aku hanya memakai topeng kulit manusia. Ini untuk melihat bagaimana keadaannya saat ini, bukan untuk pergi bersamanya, kata Tang Zichen. Adik perempuan mengerutkan bibirnya, Kakak Feng, kamu benar-benar tidak memiliki perasaan apapun untuk Cheng Xiaoju. Dia satu-satunya di Jianghu, satu-satunya yang dikenal, yang kecantikannya bisa setara denganku. Jika tidak untuk bakatnya yang lebih lemah, dia mungkin wanita tercantik di dunia. Ayo, kamu, Senior Brother Win, apakah aku tipe orang yang menginginkan wanita cantik ketika aku melihatnya? Kalau tidak, jika aku sangat dipuja saat itu, bukankah aku sudah menikah dengan selir? Baiklah, baiklah, hanya bercanda denganmu. Benar, besok adalah hari pernikahan Cheng Xiaoju, dia mengundangku untuk menghadiri pernikahannya, haruskah aku pergi? Apa ya Tuhan, saya lupa jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Saya ingat 2 bulan lalu, Sekte Naga Ilahi kami menerima undangan dari pemilik kota Rangzhou, yang isinya adalah Senior Cheng Quan, pemilik kota Rangzhou, pernikahan putrinya. Jadi, seseorang dari Sekte Naga Ilahi kita juga datang ke pernikahan Cheng Quan. Jelas Senior Cheng Quan mampu menjadi penguasa kota Rangzhou, dan aku khawatir dia begitu kuat, bahkan gerbang Sekte Naga Ilahi kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Selain itu, aku juga tahu siapa orangnya, dari Sekte Naga Ilahiku yang datang ke pesta pernikahan itu. Siapa ini? Adik perempuan berkata dengan wajah pahit, itu istri tuan dan tuan kita. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Ini bukan kebetulan, ini kebetulan. Bukankah saya sudah memberitahu Anda ketika kami turun gunung bahwa Tuan dan Nyonya kami pergi untuk menghadiri Dewan Seni Bela Diri, dan setelah itu Tuan dan Nyonya kami mengambil jalan memutar ke Liangzhou kota untuk menghadiri pernikahan Cheng Quan sebelum kembali ke Sekte Naga Ilahi. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku juga lupa. Kakak Angin, besok istri Tuan Guru juga akan menjadi tamu di balai kota, jadi apakah kamu masih harus pergi ke pernikahan Cheng Xiaoju? Tang Zichen berkata, tentu saja aku akan pergi, sebagai imbalan atas kebaikan Cheng Xiaoju kepadaku saat itu karena mengejar putraku sejauh 3000 mil. Aku berharap pernikahannya bahagia. Kakak Feng, kamu tidak takut pada Tuan dan Nyonyamu? Kita akan pergi bersama besok, kita akan memakai topeng kulit manusia, kita akan memperlakukannya sebagai tamu biasa, istri Tuan Guru tidak akan tahu, setidaknya pergi makan, hemat uang. Baik, adik perempuan mengangguk, hanya di dalam hatinya dia cukup takut ketahuan oleh tuan dan istri tuannya. 1 hari berlalu dan malam tiba. Saat ini, di luar kota Rangzhou, 2 kuda berlari kencang ke kota. Dingru, untungnya kita tiba di kota Lianzhou sebelum pernikahan Cheng Quan. Jika kita melewatkan pernikahan putri Cheng Quan, aku khawatir Cheng Quan akan berpikir bahwa kita Sekte Naga Ilahi memandang rendah dia. Setelah memasuki kota, seorang wanita paruh baya tersenyum. Wanita paruh baya ini adalah istri guru Tang Zichen dan Qin Ren, Yang Xingyi, dan Dingru. Yang dia bicarakan adalah pria paruh baya yang tampak serius di sampingnya, Tuan Tang Zichen. Pria paruhbaya itu mengangguk, yah untungnya kita berhasil tepat waktu dan tidak melewatkannya, jika tidak baik menyinggung kota Rangzhou, dan tidak baik untuk kembali dan menjelaskan kepada kakak laki-laki. Ayo pergi, kita akan pergi ke akomodasi kita dulu. Tidak perlu tinggal, kami datang sebagai Sekte Naga Ilahi untuk menghadiri pernikahan Putri Cheng Quan. Tidak ada alasan untuk pergi ke akomodasi sendiri, langsung ke istana Tuan Kota, mereka akan mengatur akomodasi kami sendiri. Tapi aku tidak suka, aku masih ingin tinggal di penginapan ringan dan mudah, suami tidak perlu repot. Baik, lalu pergi ke akomodasi. Guru utama Tang Zichen tinggal di penginapan tepat pada waktunya untuk makan malam dan mereka berdua makan di restoran penginapan.
Saat itu, di meja samping penginapan terdengar suara diskusi. Pernahkah kamu mendengar anak muda nomor 1 di dunia, petir angin, yang menghilang 11 tahun lalu, dia muncul. Saat Dingru yang baru saja mengangkat mangkuk kaget, semua nasi di tangannya jatuh ke atas meja. Yan Xinyi juga terkejut. Namun, tak satu pun dari mereka berbicara, seolah-olah mereka mengerutkan kening pada diskusi orang-orang di meja sebelah. Di mana Anda mendengar berita itu? Saya mendengar ini dari restoran pertama di kota Lianzhou, di mana berita menjadi gila. Petir angin tidak hanya muncul, tetapi dia juga mengalahkan Guo Qing'an dari Gunung Zhongnan. Guo Qing'an mengencingi celananya karena ketakutan di tempat dan bahkan berlutut untuk meneriaki kakeknya untuk mengampuni nyawanya. Mendengar ini, Tuan Tang Zichen, Dingru, hampir yakin bahwa ini adalah berita palsu, menyebabkan dia menuangkan semangkuk nasi. Karena berita ini terdengar terlalu omong kosong, kencing di celana dan berlutut untuk meneriaki kakeknya, Guo Qing'an tidak bisa begitu sia-sia. Orang-orang Jianghu ini suka menyebarkan informasi semacam ini yang memangsa angin dan membumbuinya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa mereka merasa itu adalah berita palsu, mereka terus mendengarkan. Tidak hanya petir angin pergi ke Gunung Zhongnan, dia juga pergi ke Sekte Gunung Bendera, dan kalian tahu tentang master tertinggi jenius dari Sekte Gunung Bendera, Qi Ren Xuan. Omong kosong, dia jenius yang akan menggantikan Wind Lightning, dia baru berusia 27 tahun, dia menjadi jenius kuasa master terkuat ke-9, dan dia juga bertunangan dengan keindahan nomor 1 dari sungai dan danau terkenal Qin Ren. Siapa yang tidak tahu tentang dia? Itu benar, petir angin langsung pergi ke Sekte Bukit Bendera dan memukuli Qi Ren Xuan dengan sangat buruk. Tes-tes ku dengar pantatnya patah, dan Qi Ren Xuan bahkan mengumumkan di depan umum bahwa dia tidak punya wajah untuk menikahi Qin Ren dan akan secara sukarela menarik diri dari pernikahan. Benar atau tidak? Omong kosong, tentu saja itu benar. Wow, petir angin itu layak menjadi petir angin, dia menghilang begitu lama dan muncul kembali dengan keras. Tes-tes. Hehe, aku adalah pengagum Wind Lightning nomor 1 saat itu. Setelah pasangan Dingru selesai makan, mereka kembali ke kamar mereka dengan sikap yang sangat sederhana. Suamiku, baru saja di restoran, bisakah kamu percaya apa yang dibicarakan orang-orang itu? Yan Xinyi bertanya. Apa yang kamu yakini orang-orang ini, sungguh membosankan, semua hal sampingan seperti ini juga tersebar. Tapi, meskipun ada banyak hal aneh tentang itu, aku selalu merasa itu mungkin tidak benar. Pikirkanlah, sudah menjadi kepribadian Fenger, belum tentu tidak melakukan hal seperti itu, terutama Sekte Gunung Bendera Atas. Baiklah, jika itu akan muncul sejak lama, kamu malah mengganggu hatimu karena kamu terlalu merindukannya. Saat itu, meskipun Windy agak bodoh, dia juga tahu skornya dan tahu gambaran umumnya, dan memukul pantat seseorang untuk mekar tidak mungkin dilakukan. Yah, mungkin aku terlalu banyak berharap. Jika Windy masih di sini, kupikir akan ada satu lagi master kuasi klan jenius di aliansi adil hari ini. Yang menduduki peringkat ketiga dari 20 kuasi klerik jenius hari ini, yang bertarung melawan Winder dan kalah dari Winder saat itu. Saya pikir jika Winder masih ada, dia pasti akan berada di 3 besar. Apa gunanya membicarakan ini? Istirahatlah lebih awal, kamu tidak lelah setelah mengemudi selama 10 hari, bukan? Saat ini, di balai kota, keluarga tuan kota sedang makan. Jin Yuanlu memakan makanannya dan bertanya, "Kook, siapa teman yang datang menemuimu di siang hari?" "Disebut apa?" "Aku tidak tahu." "Kamu tidak tahu?" "Aku lupa." Dia bilang dia adalah temanku yang dulu hanya aku kenal sekali, hanya melewati kota Rangzhou. Dia tidak memusuhiku, jadi kurasa begitu. Cheng Dao, besok adalah pernikahan besar, teman macam apa yang akan menemukanmu, sungguh. Dia tidak tahu tentang pernikahan besarku. Baiklah, aku sudah kenyang, aku akan kembali ke kamarku. Setelah makan, Jin Yuanlu datang ke ruang kerja Cheng Kuan. Cheng Kuan bertanya, "Yuanlu, hari ini di meja makan, kamu sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadaku." "Ayah mertuaku bijak, memang ada yang ingin kukatakan padamu." "Silakan, lusa, kamu akan menjadi menantu laki-lakiku hanya dalam nama."
Ayah mertuaku, aku mendengar berita malam ini. Berita itu telah tersebar ke seluruh restoran besar di kota Lianzhou, mengatakan bahwa petir angin yang menghilang 11 tahun yang lalu tiba-tiba muncul, dan dia pergi ke Zhongnan Sekte Gunung dan Bendera Gunung berturut-turut, melawan Guo Qing'an dengan satu serangan pedang, dan juga mencabut pedang Qi Rengxuan dengan 3 pukulan, dan Qi Rengxuan bahkan mengatakan di depan umum bahwa dia tidak punya wajah untuk menikahi Qin Ren. Mendengar berita ini, wajah Tuan Kota Cheng Kuan berubah terkejut dengan sedikit kemarahan, karena saat itu, ketika 3000 Miles Chasing the Boy telah membuatnya memiliki kesan yang sangat buruk tentang petir angin. Apakah berita ini benar atau salah? Ayah mertuaku, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi menurutku tidak ada angin dan tidak ada ombak. Saat itu petir angin menghilang begitu saja, dan tidak ada yang mengatakan bahwa dia meninggal. Bajingan, jika bukan karena dia saat itu, dia tidak akan menyebabkan Xiao Ju saya tertekan selama 3 tahun dan menjadi bahan tertawaan Jiang Hu. Jika saya melihatnya, saya pasti akan melakukannya, beri dia pelajaran yang baik untuk melampiaskan amarahku. Tuan ayah mertua, saat itu Xiao Ju bahkan bukan tunanganku, jadi Xiao Ju adalah tunanganku. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti tidak akan membiarkannya. Namun, ayah mertua, aku ingin memberitahu Anda bahwa bukan hanya gosip ini, tetapi saat makan malam-malam ini, bukankah saya memberitahu Anda bahwa orang asing datang menemui Little Ju, mengaku sebagai teman dari satu sisi. Apa? Tubuh Cheng Kuan bergetar, seolah dia tahu apa yang coba dikatakan Jin Yuanru. Ya, aku khawatir orang itu, mungkin dia adalah petir angin karena aku ada di sana ketika mereka bertemu di siang hari, dan aku melihat orang itu mengenakan topeng kulit manusia dan tidak menggunakan wajah aslinya untuk menunjukkannya, wajahku, itu sebabnya aku curiga dia adalah Wind Lightning. Jadi, gosip tentang petir angin memang benar. Ayah mertua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Awasi pria itu, dan jika kamu melihatnya lagi di rumah kita, segera beritahu aku. Bagus. Di sebuah penginapan, Tang Zichen dan adik perempuannya menyelesaikan makan malam mereka dan berjalan-jalan di kota Rangzhou. Hanya ketika mereka tiba di kota Lianzhou inilah Tang Zichen merasakan kemakmuran, bahkan di malam hari ada banyak lalu lintas orang-orang datang dan pergi, terutama rumah bordil rumah kaca yang setiap beberapa ratus meter. Mereka ramai, banyak wanita berdebu berteriak di pintu tamu, masuk dan bermain. Tang Zichen juga ditarik ketika dia melewati sebuah rumah biru, tetapi Tang Zichen melambaikan tangannya berturut-turut, jangan main, aku tidak akan bermain. Di dunia ini, tidak ilegal bagi seorang pria untuk mengunjungi rumah kaca, dia tidak perlu khawatir ditangkap oleh brigade pornografi, dan dia tidak dapat disalahkan secara moral, seolah-olah normal bagi seorang pria untuk pergi ke sana. Rumah kaca itu pertanda kaya dan berstatus, dan istrinya hanya bisa menghela nafas tak berdaya saat mengetahuinya. Tang Zichen dan adik perempuannya berkeliling jalan selama 2 jam. Adik perempuan tersenyum, Kakak Feng, bagaimana kabarnya? Kota Rangzhou kita kurasa tidak lebih buruk dari kehidupan malam di dunia lain, cukup hidup. Tang Zichen tertawa, haha, meskipun kota Lianzhou cukup ramai di malam hari, tetapi dibandingkan dengan malam di kota dunia lain, masih jauh lebih buruk. Satu-satunya yang lebih baik adalah rumah biru. Kamu akan ditangkap oleh pemerintah jika Anda mengunjungi rumah kaca di dunia lain. Ah, tidak, bukankah dunia lain sangat terbuka? Kamu tidak mengerti ini, di dunia lain, kamu ketahuan melacur, tapi malah kamu mencuri dan menipu istri dan anak-anakmu. Di dunia kita, di sisi lain, pelacur itu normal, tetapi mencuri dan menipu adalah untuk dibenamkan di kandang babi. Dunia itu aneh. Tang Zichen dan adik perempuannya berjalan-jalan di malam hari selama 3 jam sebelum mereka kembali ke penginapan, kembali ke kamar masing-masing, mandi dan tidur. Keesokan harinya, seluruh kota Lianzhou tampak dipenuhi dengan perayaan, dan istana tuan kota telah ramai dengan gong dan drum band sejak fajar. Hari ini, kediaman penguasa kota mengadakan acara yang menyenangkan, dan semua pedagang di kota menawarkan diskon seragam, sehingga seluruh kota Rangzhou bergembira. Tang Zichen bangun di pagi hari dan pergi ke jalan dengan adik perempuannya untuk membeli beberapa hadiah, jadi dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong.
Tapi Tang Zichen tidak punya uang, jadi itu hanya sedikit teh. Sekitar pukul 10 pagi, Tang Zichen dan adik perempuan tiba di kediaman Tuan Kota. Pada saat ini, para tamu yang memasuki rumah Tuan Kota, satu persatu, berbaris di pintu masuk karena terlalu banyak tamu. Seluruh kota, setiap orang yang memiliki sedikit uang, tidak peduli apakah mereka membuka toko atau terserahlah, datang untuk minum pesta pernikahan, tidak perlu lagi undangan. Tentunya meja untuk pesta tidak begitu banyak apa yang harus dilakukan. Sederhana saja, mereka yang masuk tanpa undangan, mereka benar-benar hanya minum anggur pernikahan, ambil gelas anggur dan berdiri di sudut acak, tabung anggur sudah cukup, makanan tidak disediakan. Kakak senior, dengan begitu banyak orang yang datang untuk minum pernikahan, aku khawatir ide kita untuk makan akan hancur. Oh, tidak apa-apa jika ada anggur untuk diminum. Seharusnya aku tahu aku tidak akan mengikuti. Giliran Tang Zichen, register di gerbang. Nama, 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Dan Zichen, apa hadiahnya? Sebungkus teh. Betapa pelit. Orang yang mendaftar memandang Tang Zichen, sebungkus teh cukup baik untuk datang ke pesta pernikahan. Tang Zichen bertanya, berapa meja anggur yang diundang Tuan Kota? 50 meja. Dan berapa banyak tamu? Sudah lebih dari 1000, dan ada antrean besar di belakang sana yang menunggu untuk masuk. 50 meja, hanya 500 orang yang akan duduk di penghujung hari, jadi itu berarti setengah dari mereka adalah ruang berdiri hanya untuk minum. Omong kosong, aku khawatir kamu sedikit pecundang untuk minum sebungkus teh sambil berdiri. Hahaha. Tang Zichen tertawa dan berkata, saya mantan teman wanita Anda, bisakah Anda mengatur tempat duduk untuk kami berdua? Keluarkan undangannya, kalau teman atau kerabat kamu punya undangan, kalau tidak, maaf. Tidak apa-apa. Tang Zichen memikirkannya, tidak mau repot-repot usil, dan memasuki istana Tuan Kota dengan adik perempuannya di lengannya. Tang Zichen dan adik perempuan memasuki istana Tuan Kota. Kediaman Tuan Kota dipenuhi orang di mana-mana, dan setiap sudut ditutupi dengan warna merah dan megah. Tang Zichen berjalan masuk dan segera tiba di luar aula utama tempat kediaman Tuan Kota mengadakan upacara pernikahan. Saat ini, ada banyak orang yang duduk di dalam aula utama, beberapa tamu yang sangat terhormat, dan Tuan serta istri Tuan Tang Zichen ada di antara mereka. Di luar aula utama, tentu saja ada banyak tamu bangsawan rata-rata yang berdiri juga. Tang Zichen dan adik perempuannya juga berkerumun di luar aula utama, tampaknya seperti orang lain, menunggu waktu yang baik untuk tiba untuk melihat pengantin, memberikan penghormatan mereka. Dao kakak senior, Tuan dan Nyonya ada di dalam aula utama, berhati-hatilah agar tidak ketahuan oleh Tuan dan Nyonya Tang Zichen bergegas untuk melihat dan benar saja, dia langsung melihat istri guru-guru. Saat ini, Master Sini sedang berbicara dengan sekte lain yang datang untuk menghadiri pernikahan. Tang Zichen segera menjadi tenang, menghalangi kebisingan dan mendengarkan apa yang Guru Sifu dan yang lainnya katakan. Prajurit Ding, kenapa kamu tidak membawa muridmu petir angin? Evergreen Sun, apa yang kamu katakan, kenapa aku tidak bisa mengerti? Tidak mungkin, itu ada di seluruh kota. Orang-orang di sini, orang-orang dari berbagai sekte sudah tahu bahwa muridmu petir angin muncul, pergi ke Gunung Zongnan dan memukul sekte Gunung Bendera. Itu cukup menakjubkan. Kamu sebagai seorang master, Anda tidak akan tidak tahu, kan? Ini semua adalah rumor, kata Dingru dengan tegas. Mulut Chang Chun Zi mendekati telinga Dingru dan berkata, prajurit Ding, ku dengar kemarin, petir angin datang ke istana Tuan Kota dengan topeng kulit manusia untuk mengunjungi Cheng Xiaoju. Dingru memandang Chang Chun Zi dan mengerutkan kening, bagaimana kamu tahu? Haha, aku mendengarnya kemarin dari beberapa pelayan dari rumah Tuan Kota. Gadis itu bernama Gui Xiang dari kediaman Tuan Kota, tes-tes, rasanya sangat enak. Chang Chun Zi tersenyum murahan. Dingru segera membenci, sungguh memalukan bagi kami orang-orang yang baik. Chang Chun Zi keluar dari mulutnya dan berkata, prajurit Ding, kamu membawa menantu perempuanmu bersamamu dalam perjalanan ini, jadi tentu saja tidak ada kekurangan kesepian di jalan, jadi kamu benar-benar tidak tahu seberapa lapar kenyang manusia.
Dingru segera pergi dengan jijik. Chang Chunzi juga tiba di kota Lianzhou kemarin, tetapi dia tidak menginap di penginapan, melainkan langsung tinggal di rumah tuan kota, dan sebagai hasilnya, pada malam hari, dia memberi seorang gadis bernama Gui Xiang dari rumah tuan kota sebuah pekerjaan nakal, dan pamer dengan bangga di depan Dingru. Tang Zichen tidak mendengarkan lagi pula, menguping begitu banyak orang, memblokir begitu banyak gumaman, sangat melelahkan. Tang Zichen menghindar, Tuan Guru telah mendengar desas-desus tentang saya. Namun, sepertinya guru-guru tidak mempercayainya. Kakak Feng, lalu kapan kamu akan menjelaskan kepada Tuan dan Ibu Tuanmu? Tidak perlu terburu-buru. Saat itu, terdengar teriakan keras, Tuan Kota telah tiba. Kerumunan yang hidup menjadi tenang. Semuanya terima kasih telah datang ke pernikahan Little Daughter Cheng. Tidak menyangka begitu banyak orang akan datang tanpa diundang. Itu benar-benar membuat Cheng merasa terhormat. Tentang Little Daughter, aku yakin semua orang mengenalnya. Dia berusia 27 tahun. Melangkah ke kesempurnaan besar realem persatuan, dan tidak jauh dari puncak, tapi sayangnya dia hanya sedikit pendek untuk menjadi jenius kuaso master. Namun, mengingat usianya, selama dia mencapai sesuatu dalam usia 35 dan memahami Dao miliknya sendiri, dia pasti akan menjadi kuasi patriark jenius yang dihormati oleh semua orang di sungai dan danau, dan di masa depan, dia akan menggantikan saya sebagai kepala kota-kota Lianzhou. Dan gadis kecil, dia juga satu-satunya di sungai dan danau yang keindahannya dapat dibandingkan dengan Nona Kinren dari Sekte Naga Ilahi. Hehehe, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang ini, alasan utamanya adalah ibunya terlihat baik. Tuhan berkata sambil tersenyum. Adapun menantu laki-laki saya Jin Yuanlu, semua orang bahkan lebih mengenalnya. Dia berusia 33 tahun ini, dan telah memahami ilmu bela diri yang sangat kuat. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda ilmu bela diri Dao yang dipahami Jin Yuanlu adalah bulat. Semua orang adalah seniman bela diri. Anda harus tahu bahwa Dao bela diri ini sangat kuat. Saat ini, di Jianghu itu menduduki peringkat ke-7 oleh semua orang sebagai master tertinggi yang jenius. Tawa yang tampaknya rendah hati dari Cheng. Pada saat ini, Jin Yuanlu juga berdiri di satu sisi aula utama, matanya terus mengamati kerumunan di aula utama untuk melihat apakah ada pria bertopeng kemarin, Tang Zichen. Di aula utama, beberapa orang dari sekte diam-diam menjilat bibir mereka, berkata di dalam hati mereka, betapa bangganya kamu menemukan menantu laki-laki yang baik dari pintu ke pintu. Tuan kota dengan sengaja mengatakan sesuatu tentang putrinya yang cantik dan menantunya yang jenius di depan begitu banyak orang, jadi tentu saja, tidak ada kekurangan makna untuk pamer. Dalam aliansi lurus Jianghu ini, meskipun pertarungan melawan sekte iblis adalah bulat dan di permukaan itu juga bersahabat, tetapi diam-diam berbagai sekte tidak bersatu seperti yang mereka pikirkan, dan pendakian dan pertempuran secara alami tak terhindarkan. Pada saat ini, di kerumunan di luar istana, seorang seniman bela diri bertanya, Senior Cheng Kuan, dalam 2 hari terakhir, saya mendengar berita bahwa petir angin telah muncul. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar berita ini. Cheng Kuanton mendengus, apakah ada hubungannya denganku jika petir angin muncul? Apakah aku mengenalnya dengan baik? Pada saat ini, seorang seniman bela diri lainnya berkata, Senior Cheng Kuan, 11 tahun yang lalu untuk bertemu dengan petir angin, Nonamu mementaskan cerita mengejar suaminya sejauh 3.000 mil. Cerita ini masih diceritakan di Jianghu sampai sekarang, dan hari ini, Nonamu akan menikah, jadi kamu tidak ada hubungannya sama sekali. Jika Wind Lightning tiba-tiba muncul saat ini, apakah itu akan merusak pernikahan besar Nonamu? Pada saat itu, Jin Yuanlu berteriak, dia berani. Teriakan penuh amarah Jin Yuanlu membuat semua orang ketakutan. Jin Yuanlu berkata dengan marah, selama Wind Lightning berani muncul di pernikahanku, aku, Jin Yuanlu, menjamin akan mematahkan kaki anjingnya. Setelah mengatakan itu, Jin Yuanlu menatap Dingru dan Yan Xinyi, Tuan dan Tuan Tang Zichen istri. Tuan Tang Zichen dan istri Tuan tampak seolah-olah mereka tidak bergerak, dan semua orang juga melihat mereka berdua, tetapi mereka tidak melihat apapun di wajah mereka.
Seniman bela diri lainnya berkata, Tuan Muda Jin Yuanlu, berita yang keluar dari kota Lianzhou dalam 2 hari terakhir mengatakan bahwa petir angin telah mengalahkan Guo Qingan dari Gunung Zhongnan dan Qireng Xuan dari Sekte Gunung Bendera. Apakah Anda yakin kamu bisa mengalahkan petir angin? Hahaha, hahaha. Jin Yuanlu tertawa marah. Di dalam hati Jin Yuanlu, dia sebenarnya sangat membenci Tang Zichen. Alasannya tentu saja karena wanita yang dinikahinya, dan Wind Lightning mengejar 3000 mil di antara mereka. Apa suami tidak tahan membiarkan istrinya berbicara baik dengan pria lain? Sekarang, terlebih lagi, ketika dia mendengar Wind Lightning muncul, ketidaknyamanan batinnya terbukti dengan sendirinya. Dan saat ini, dia ditanyai apakah dia bisa menang atas petir angin. Tidak, Jin Yuanlu bahkan lebih marah. Jin Yuanlu meraung, siapa yang barusan mengatakan itu, keluarlah dan aku berjanji tidak akan mematahkan kakinya. Semua orang di kerumunan di luar memusatkan perhatian mereka pada pria tertentu dengan senjata sabit. Pria itu ketakutan dan berkata, Tuan Muda Jin Yuanlu, tolong maafkan saya tidak bermaksud mempertanyakan kekuatan Anda. Namun, dengan satu langkah panah, Jin Yuanlu bergegas keluar seperti angin dan menangkap pria itu. Jin Yuanlu melirik ke arah kerumunan dan berkata, perhatikan baik-baik, semuanya, jika angin muncul di depan saya akan mematahkan kakinya seperti yang saya lakukan sekarang. Begitu kata-kata itu jatuh, pria tragis itu melepaskan jeritan saat kakinya patah. Semua orang memandang Jin Yuanlu dengan ketakutan. Semua orang sepertinya telah melihat Jin Yuanlu ini. Sepertinya dia akan kehilangan kendali atas emosinya setiap kali dia menyebut nama Wind Lightning. Tang Zichen dan adik perempuan secara alami juga ada di sana. Adik perempuan terus menekan tangan Tang Zichen karena Tang Zichen baru saja keluar untuk meledakkan Jin Yuanlu. Di dalam hati Tang Zichen kesal dan berkata, Jin Yuanlu Nima, biarkan kamu menikah dengan Cheng Xiaoju yang berbunga-bunga, kamu masih berani ke sini, aku tidak percaya pemuda ini akan membiarkanmu menikah. Namun, bagaimana mungkin adik perempuan membiarkan Tang Zichen main-main, jadi Tang Zichen tidak keluar untuk meratakan Jin Yuanlu. Meskipun jalur bela diri yang dipahami Jin Yuanlu adalah bulat, yang dianggap sebagai jalur bela diri yang sangat kuat, tapi sayangnya, Tang Zichen tidak memperhatikannya. Perubahan dao bela diri Tang Zichen hanya beberapa detik dari ibunya. Selain itu, Tang Zichen juga siap untuk memahami set kedua dao bela diri. Pada saat itu, Tang Zichen bisa sangat kuat. Di Jianghu ini, tidak banyak orang yang bisa memahami 2 set dao bela diri, kecuali Tang Zichen tidak tahu tentang mereka. Sejauh yang diketahui Tang Zichen, ada beberapa orang dari sekolah lurus kepala sekte iblis, yaitu ayah Mu Qianji dihitung sebagai satu. Tanpa basa-basi lagi, setelah Tang Zichen dihentikan oleh adik perempuannya, begitulah keadaannya, dan kemudian tidak ada yang berani mengatakan topik ini lagi, jangan sampai kakimu patah oleh Jin Yuanlu lagi. Tapi kemudian, berita itu menyebar di antara para pelayan tuan kota. Pembantu pribadi Cheng Xiaoju, Xiao He, segera berlari ke kamar kerja wanita itu. Nona, Xiao He, kenapa kamu panik? Apakah ini waktu yang baik? Waktu yang baik belum tiba. Xiao He, ada banyak tamu di aula depan, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi, menyebabkan bibiku mematahkan kaki seorang seniman bela diri. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Hari ini adalah hari pernikahan besarku, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Nona, kamu tidak bisa menyalahkan bibi untuk ini, mungkin bibinya sangat seksi saat itu. Apa yang terjadi, katakan. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Mengatakan, Nona, selama 2 hari terakhir Anda berada di dalam rumah, jarang menghubungi bagian luar, Anda bahkan tidak tahu bahwa seluruh kota Rangzhou sekarang menyebarkan berita, yaitu petir angin telah muncul. Apa? Angin, awan cahaya angin. Cheng Xiaoju terkejut. Ya, tadi seseorang di istana depan mengatakan ini. Bibi berkata bahwa dia akan mematahkan kaki Wind Lightning jika dia berani mengganggu pernikahannya. Kemudian seorang seniman bela diri menanyai Bibi, dan akibatnya, Bibi yang marah itu mematahkan kakinya.
Cheng Xiaoju kini tercengang, dalam benaknya ia tiba-tiba teringat seseorang, kemarin siang orang asing yang mengaku baru bertemu dengannya sekali. Saat itu Cheng Xiaoju merasa punggungnya mirip seseorang, saat ini Cheng Xiaoju akhirnya mengerti. Dia saudara anginku, aku akan menemukannya. Cheng Xiaoju segera berlari keluar dari kamar kerja. Untuk beberapa alasan, sepertinya depresi Cheng Xiaoju telah kembali. Xiao Huo terkejut, Nona, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa lari, kamu masih harus menunggu waktu yang baik. Tapi Cheng Xiaoju tidak mendengarkan, dan berkata, Xiao He, aku akan meninggalkan balai kota, aku akan mencari kakak angin. Nona, ini saatnya untuk memberikan penghormatan segera, jangan seperti ini, bibi akan membunuhku. Xiao He menangis dan menarik Cheng Xiaoju. Xiao He, ini tidak ada hubungannya denganmu. Nona, aku yang usil, woho. Baiklah, teratai kecil, jika kamu takut Jin Yuanlu akan membunuhmu, kabur melalui pintu belakang, dan ambil perhiasan apapun, dan semua emas dan perak di kamarku. Nona, apakah kamu gila? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah layak kehilangan pernikahanmu karena angin sepoi-sepoi? Cheng Xiaoju tersenyum pahit, kamu tidak mengerti, ini adalah mimpiku, mimpi ini selamanya tidak berubah di hati. Saudara Win, dia datang menemuiku kemarin, Xiaoju sangat tersentuh, Xiaoju akan pergi ke dia segera. Nona, tapi bagaimana dengan pernikahanmu? Sudah hampir waktunya untuk memberi hormat. Semua orang menunggumu keluar dan memberi hormat. Bagaimana kamu bisa meninggalkan istana tuan kota dan pergi mencari angin dan awan tipis? Aku tidak peduli, aku hanya ingin mengejar mimpiku sekarang. Jin Yuanlu apa, ibadah apa, aku tidak memikirkannya lagi. Xiao He, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, pergi keluar dan bantu aku mundur dari pernikahan dengan Jin Yuanlu. Apa? Xiao He tercengang, semua orang di aula depan menunggu untuk memberikan penghormatan, dan Cheng ini membiarkan Xiao He keluar untuk membantunya mundur dari pernikahan. Betapa memalukannya hal ini bagi Jin Yuanlu, betapa sakitnya wajah ini terkena pukulan. Nona, aku tidak akan pergi, aku akan dibunuh oleh bibiku dan tuan akan membunuhku. Jika kamu ingin mundur dari pernikahan, kamu keluar dan mundur sendiri, dan setelah itu pergilah ke Wind Lightning juga. Petik 2. Cheng Xiaoju menggigit bibirnya dan mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan keluar dan pensiun dulu, agar tidak membuat semua orang menunggu dengan sia-sia. Setelah mengatakan itu, Cheng Xiaoju berjalan menuju aula depan. Gadis Xiao Huo tetapi tidak berani pergi, panik kembali ke kamar, mengepak barang-barang, siap untuk melarikan diri, jika bukan karena usilnya, tidak akan membiarkan Nona yang akan berkunjung ke aula juga untuk mundur dari pernikahan. Jin Yuanlu tidak membunuhnya untuk disalahkan. Saat ini, di aula depan, semua tamu sedang minum teh dan mendengarkan ucapan dangkal tuan kota yang tidak relevan. Teman-teman dan keluarga yang terkasih, tunggu sebentar lagi waktu keberuntungan akan segera tiba, pengantin wanita akan segera keluar untuk memberikan penghormatan, tunggu sebentar lagi, kata Cheng Kuan kepada orang banyak sambil tersenyum. Pada saat ini, tepat ketika semua orang tidak mengharapkannya, tiba-tiba Cheng Xiaoju muncul di aula utama tanpa peringatan apapun. Ini tidak hanya Cheng Kuan, semua orang tercengang, karena Cheng Xiaoju masih mengenakan gaun merah besar, dan sekilas orang bisa tahu bahwa pengantin wanita, waktu yang baik ini belum tiba, jadi apa calon pengantin kehabisan. Menakut-nakuti semua orang. Cheng Kuan merasa malu dan berkata, Ju kecil, untuk apa kamu kehabisan waktu yang baik belum tiba, Mak Comblang secara alami akan masuk untuk memberitahu kamu ketika kamu tiba. Jin Yuanlu, melihat situasinya, sibuk mengerahkan kebijaksanaannya untuk meredakan rasa malu dan tertawa. Maaf, semuanya, Ju kecilku mungkin terlalu cemas untuk memberi hormat kepadaku, jadi aku lari lebih awal. Hahaha, jangan tersinggung Cheng Kuan juga sibuk menggema, ya, Ju kecil dan Yuanlu terlalu mencintai, itu sebabnya mereka lari terburu-buru. Jangan tersinggung, semuanya. Cheng Kuan tertawa dan menjelaskan kepada orang banyak seolah-olah dia sangat takut ditertawakan oleh orang banyak. Dia menjelaskannya seperti ini, dan semua orang hanya tertawa.
Namun, pada saat itu, Cheng Dao berkata, "Ayah, kamu salah paham, aku sedang terburu-buru keluar, ada sesuatu." "Xiao Ju, jangan buru-buru kembali, kita akan membicarakan apa yang terjadi setelah memberi hormat." Cheng Kuan memelototi. "Jin Yuan Lu juga sibuk, ya, Ju kecil, aku akan membantumu kembali dulu." Namun, Cheng Xiao Ju mundur selangkah, tidak membiarkan Jin Yuan Lu menyentuhnya, dan semua orang membicarakan apa yang telah terjadi. Jin Yuan Lu merasa sangat malu dan berkata dengan lembut, "Ju kecil, hentikan, begitu banyak orang yang menonton." Cheng Kuan juga merasa seperti dia tidak bisa menahan wajahnya dan berbisik, "Ju kecil, cepat minta Yuan Lu untuk mengirimmu kembali." Cheng Xiao Ju berkata, "Ayah, aku tidak akan membiarkan Jin Yuan Lu menyentuhku lagi, karena impianku telah kembali." "Apa yang kamu bicarakan?" Kook, Kim Won Ru berkerut setiap hari. "Cheng Dao, Kim Won Ru, maafkan aku, tapi sekarang aku resmi menarik diri darimu." "Apa?" Jin Yuan Lu dan Cheng Kuan sama-sama membeku, semua orang membeku, dan seluruh aula tiba-tiba terdiam. "Cheng Dao, ayah, saya keluar untuk memutuskan pernikahan saya dengan Jin Yuan Lu." "Tidak. Astaga, pernikahannya tidak bisa dilakukan hari ini." "Pah." Cheng Kuan menamparkan wajah Cheng Xiao Ju dengan marah, "Terlalu tidak sopan di depan begitu banyak tamu." "Lagi," kata Jin Yuan Lu dengan tubuh gemetar. Cheng Xiao Ju melihat ke semua tamu dan berkata sambil tersenyum, "Maaf senior, terima kasih telah datang ke pernikahanku, tapi sayangnya, mimpiku telah kembali, jadi aku tidak bisa melanjutkan pernikahan hari ini, maaf membuatmu datang." "Untuk apa-apa, saya sekarang akan mencari impian saya, dan saya telah keluar untuk meminta maaf kepada Red Red dan juga untuk meminta maaf kepada semua paman dan paman." Cheng Xiao Ju membungkuk kepada orang banyak. Semua orang konyol di sana. Setelah membungkuk, Cheng Xiao Ju berbalik dan hendak terbang. "Berdiri!" teriak Cheng Kuan. "Ayah, tolong biarkan aku pergi." "Ju kecil, kamu ingin mencari impianmu, tidakkah ayah akan menghentikanmu? Tidak bisakah kamu pergi setelah pernikahan?" "Oh, ayah, mimpiku adalah kakak Windy." "Berangin." Cheng Kuan mengertakkan gigi dan bertanya. "Ya, aku dengar kakak Feng sudah kembali, aku akan mencarinya, dia pasti orang yang datang mengunjungiku kemarin, aku harus menemukan kakakku Feng." "Maaf, ayah dan Kim Won Ru, Anda akan menemukan gadis yang lebih baik dari saya tidak dapat menikahi Anda lagi, tetapi tentu saja, jika Anda tidak keberatan, saya dapat menebus rasa sakit yang saya timbulkan dengan menjadi saudara laki-laki dan perempuan heteroseksual." Petik 2. Jin Yuan Lu meraung seperti dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia awalnya sangat membenci petir angin, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memberikan penghormatan, dan pengantinnya berlari keluar dari pernikahan dengan dia karena petir angin. Pernah melihat seseorang yang akan memberikan penghormatan dan masih ditarik dari pernikahan? Menarik pernikahannya baik-baik saja, tetapi juga memberinya kartu orang baik dan menghiburnya bahwa dia bisa menjadi saudara laki-laki dan perempuan heteroseksual. Ini benar-benar pisau pembantaian yang ganas di dalam hatinya. Untuk sementara, ada banyak diskusi di seluruh istana dan sekitarnya, belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tampaknya sungai dan danau akan membicarakan obrolan lain tentang mundur sebelum aula, selain pengejaran sejauh 3.000 mil. Pada saat ini, di tengah kerumunan di luar aula utama, Tang Zichen juga tercengang. "Aku akan pergi." Cheng Xiao Ju gila, ini adalah upacara pernikahan dan dia masih menarik diri dari pernikahan. Apakah dia pernah mempertimbangkan perasaan Kim Won Ru? "Sial, bahkan aku tidak bisa menonton ini." "Kim Won Ru terlalu sedih," kata Tang Zichen. Adik perempuan memberinya pandangan kosong. "Kakak senior, kamu masih mengatakan hal-hal sarkastik." Cheng Xiao Ju tiba-tiba membatalkan pernikahannya, dan itu bukan karena kamu. Bisakah aku disalahkan untuk itu?" "Omong kosong, kamu adalah impian Cheng Xiao Ju." Sayangnya Cheng Xiao Ju juga menyedihkan, dia menderita depresi selama 3 tahun lalu, dan sekarang aku khawatir itu mulai lagi. Maksudmu dia gila?"
Itu tidak benar, itu tidak seperti dia akan meminta maaf kepada orang-orang besar jika dia gila. Apa yang bisa saya katakan, hanya saja kamu telah menjadi mimpinya. Yah, aku tidak mau, aku tidak bisa menyalahkanku. Begitu banyak gadis muda yang memujaku saat itu, mengapa dia begitu tidak normal ketika semua orang begitu normal? Mungkin, dia sangat menyukaimu, kakak laki-laki. Kupikir akan lebih baik jika kamu bersama penyihir itu. Tidak mungkin. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tang Zichen tidak menyukai Cheng Xiaoju. Aduh, biarkan saja. Setelah apa yang terjadi hari ini, aku khawatir Jin Yuanlu akan mencabik-cabikmu. Pada saat ini, mata Jin Yuanlu memerah saat dia berteriak, Feng Xiaoyun, aku akan menidurimu sini, keluarlah, aku akan membunuhmu. Tang Zichen sangat marah ketika mendengar ini. Bahkan jika Jin Yuanlu memanggil Tang Zichen di depan umum, dia sebenarnya memarahi istri guru Tang Zichen. Di aula utama, istri guru Tang Zichen mendengar Jin Yuanlu menjemputnya untuk memarahinya tidak hanya karena marah. Sebagai seorang suami, Dingru pasti tidak bisa berkata apa-apa dan segera menatap Cheng Kuan dan berkata dengan ketidakpuasan, Tuan Kota Cheng, apa maksud Jin Yuanlu dengan mengambil orang dalam saya dan melecehkannya? Pada saat ini, Cheng Kuan sudah kesal di dalam dan sekarang melihat Dingru menanyainya lagi, Cheng Kuan bahkan lebih marah di dalam dan meraung pada Dingru, berarti apapun yang kamu suka. Kamu. Dingru juga sangat marah. Seluruh istana dipenuhi bau mesiu dan semua tamu merasa tidak enak. Seorang lelaki kuat keluar dengan sibuk dan berkata, prajurit Ding, lupakan saja, padamkan apinya. Tuan Kota Cheng marah, kamu juga mengerti. Dengan pria kuat ini keluar untuk membujuknya, Dingru tidak menyerah dan dapat menemukan langkah mundur tanpa menghunus pedangnya. Namun, Jin Yuanlu, yang kehilangan akal sehatnya terus berteriak, awan angin ringan, aku, Jin Yuanlu, bersumpah untuk tidak membunuhmu dalam hidup ini. Aku tahu kamu ada di sana, keluarlah. Wind Lightning, kamu keluar, aku akan meniduri istri gurumu, kamu tidak keluar. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Angin ringan, aku akan bercinta dengan istri gurumu, bercinta dengan istri gurumu, keluarlah. Guru Master Tang Zichen gemetar karena marah, dan orang kuat yang baru saja membujuk mereka mengerutkan kening. Saat ini di luar aula utama, Tang Zichen tidak dapat menahan diri dan ingin bergegas keluar dan mencabik-cabik Jin Yuanlu. Namun adik kecil menahan diri. Kakak senior, jangan impulsif. Dalam situasi ini, bagaimana aku tidak impulsif? Kakak senior, sekarang Tuan Kota telah menaruh semua amarahnya padamu, jika kamu pergi, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah seperti ini, apakah aku masih berpura-pura menjadi kura-kura menyusut? Selain itu, Cheng Xiaoju juga ada. Jika Cheng Kuan benar-benar ingin membunuhku, Cheng Xiaoju pasti akan menghentikannya, dan kemudian dengan Master Sishu berhenti, dia tidak semudah itu membunuhku. Aku yakin aku bisa melarikan diri. Pada titik ini, mari kita lihat bagaimana aku akan menjaganya, Jin Yuanlu, dan melampiaskan amarahku atas nama tuan dan istri tuanku. Setelah Tang Zichen selesai berbicara, dia berteriak, Jin Yuanlu, kamu menghina tuanku, mari kita lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu hari ini. Semua orang segera melihat dari mana suara itu berasal dan melihat Tang Zichen melompat dari kerumunan, lalu merobek topeng di wajahnya, meninggalkan jejak sosok di belakang dan melompat ke aula utama. Kerumunan ngeri ketika mereka melihat wajah Tang Zichen, tetapi itu benar-benar Wind Lightning, dan dibandingkan 10 tahun yang lalu penampilannya tidak berubah sama sekali. Tuan Tang Zichen dan istri tuannya juga segera menatap Tang Zichen, mereka memandang Tang Zichen, mata mereka panas, seolah-olah mereka memiliki ribuan kata untuk diucapkan. Cheng Kuan, di sisi lain, melihat petir angin, dan tiba-tiba matanya dipenuhi amarah, perasaan ingin membunuh Tang Zichen, dan demikian pula, Jin Yuanlu menatap Tang Zichen dengan wajah garang. Tepat sebelum semua orang bersuara, Cheng Xiaoju adalah orang pertama yang melompat ke depan Tang Zichen dan berteriak, Kakak Feng. Cheng Xiaoju memeluk Tang Zichen dan tidak melepaskannya.
Ketika Jin Yuanlu melihat Cheng Xiaoju memeluk Tang Zichen dengan ekspresi sangat bahagia di wajahnya, dia kesal dan matanya memerah saat dia berteriak, "Windy, lepaskan Xiaoju." Dengan mendengus, Tang Zichen menatap Little Ju yang memeluknya dan tidak mau melepaskannya. Tang Zichen membungkuk dan mencium kening Cheng Little Ju, berkata, "Aku bahkan menciumnya, beraninya kamu." Ah! Jin Yuanlu berteriak marah. Tang Zichen bisa saja mencium mulut Cheng Xiaoju, yang akan lebih merangsang Jin Yuanlu, tetapi Tang Zichen tidak ingin mempermainkan perasaan orang lain, jadi dia tidak mencium mulutnya, hanya keningnya. Jin Yuanlu meraung, "Wind Lightning, aku akan membunuhmu." Tang Zichen mendorong Cheng Xiaoju pergi dan mendengus dengan jijik, "Jadi bagaimana jika aku membiarkanmu memiliki satu tangan?" Wow! Orang-orang kuat dari berbagai sekte di aula sangat terkejut. Jin Yuanlu adalah master kuasi klan jenius, peringkat ke-7 dalam aliansi yang tepat, dan Feng Xiaoyun berkata, "Biarkan dia memiliki satu tangan." Bahkan Tuan dan istri Tuan Tang Zichen terkejut. Semua orang melihat Tang Zichen. Jin Yuanlu menggertakkan giginya dan berkata, "Angin petir, aku akan memberitahumu apa artinya mengangkat batu dan menghancurkan kakimu sendiri. Biarkan aku memiliki satu tangan, menurutmu siapa dirimu?" "Hahaha, bagus, ayo, biarkan aku melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk berdiri dan berbicara denganku." Di Gunung Zongnan, Guo Qingan mengecewakanku, di Sekte Gunung Bendera Kirengsuan juga mengecewakanku. Sekarang, mari kita lihat apakah kamu, Jin Yuanlu, bisakah aku sedikit bersemangat? Ayolah, jatuhkan aku petir angin, tapi aku ingin kalah darimu. Jin Yuanlu segera menjadi tenang di hadapan kesombongan dan kepercayaan diri Tang Zichen. Semua orang di tempat kejadian terintimidasi oleh kepercayaan Wind Lightning, jadi tidak ada satu suara pun yang dibuat saat ini. Jika Tang Zichen benar-benar mengalahkan Jin Yuanlu dengan satu tangan, maka reputasi Tang Zichen pasti akan menyebar, dan saya khawatir prestise anak muda nomor 1 dunia akan direproduksi. Tuan dan istri Tuan Tang Zichen baru saja dipermalukan, dan jika Tang Zichen membuat keributan besar sekarang, itu juga akan membuat mereka terlihat bagus. Tang Zichen dan Jin Yuanlu saling memandang, tidak bergerak saat ini, hanya saling berhadapan. Seolah-olah dia telah meninggalkan semua urusan Cheng Xiaoju untuk saat ini, tetapi dia harus tetap tenang menghadapinya. Tang Zichen yang begitu percaya diri. Cheng Kuan berkata, "Yuanlu, bunuh dia, pria yang mengambil istrimu, bahkan Martial Lord tidak akan mengatakan apa-apa." Jin Yuanlu mengertakkan gigi dan berkata, "Bagus." Tang Zichen menatap Cheng Kuan dan mendengus, "Bunuh aku takut bahkan kamu Cheng Kuan, mungkin tidak bisa melakukannya." Jin Yuanlu, "Oke. Apa yang kamu katakan?" Cheng Kuan sangat marah sehingga dia benar-benar mengatakan bahwa dia mungkin tidak dapat melakukannya. Banyak seniman bela diri di tempat kejadian sekali lagi dikejutkan oleh kata-kata Tang Zichen. Tang Zichen sebenarnya berani mengatakan bahwa bahkan Cheng Kuan mungkin tidak dapat membunuhnya, seberapa gila dan percaya diri dia. Nyatanya, Tang Zichen tidak percaya diri seperti yang dia katakan. Tang Zichen hanya karena Cheng Xiaoju akan menghalanginya. Dan dengan istri guru-guru menghalanginya, dia memiliki seluruh waktu di dunia untuk membela diri, yaitu melarikan diri. Bukan berarti bahkan Cheng Kuan mungkin tidak bisa mengalahkan Tang Zichen, tetapi semua orang di tempat kejadian berpikir itulah yang dimaksud Tang Zichen, jadi mereka tidak bisa tidak melihat mata Tang Zichen dengan lapisan misteri. Pada saat itu, Jin Yuanlu tampak siap dan berteriak, "Bunuh!" Waktu yang tepat pedang di tangan Jin Yuanlu berdentang. Bas! Jin Yuanlu, yang menghunus pedangnya, berlari menuju Tang Zichen. Ujung pedangnya membentuk lingkaran di depannya saat dia berlari menuju Tang Zichen. Seni bela diri Jin Yuanlu, bulat, jadi tidak mengherankan. Kerumunan memandang Jin Yuanlu tanpa berkedip, meskipun banyak orang terkuat di tempat kejadian lebih kuat dari Jin Yuanlu, tetapi dalam hal bela diri yang dirasakan, mereka mungkin tidak menang atas putaran Jin Yuanlu. Setelah pedang Jin Yuanlu membuat lingkaran untuk sesaat, pedang Qi yang tampaknya kedap udara tanpa celah, seperti batu merobek Tang Zichen. Dan saat ini, Tang Zichen belum mengangkat pedangnya. Apa yang dilakukannya?
Pedang Jin Yuanlu telah membunuhnya, dia tidak mampu mengembalikan pedangnya, dan dia tidak akan mundur. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana petir angin mampu menahan pedang Jin Yuanlu yang hampir tidak dapat menemukan cacat. Bahkan jika aku tidak mengandalkan keunggulan wilayahku, aku khawatir aku tidak akan dapat mematahkan pedangnya. Semuanya, tapi dalam sekejap mata, hal di atas juga hanya pemikiran sesaat di hati banyak tamu, bukan pertukaran timbal balik. Tepat pada saat ini, Tang Zichen mengangkat pedangnya. Pedang Jin Yuanlu, meskipun sangat memahami esensi, bulat tidak sempurna, setidaknya tidak menurut pendapat Tang Zichen. Tang Zichen memulai pedangnya dalam sekejap pada sudut yang sangat luar biasa, dan hampir tidak ada orang di kerumunan yang bisa melihat bagaimana pedang itu disambar. Benturan. Pedang Tang Zichen mengenai Jin Yuanlu dengan tepat dan pedang Jin Yuanlu patah menjadi dua dalam sekejap mata. Apa? Mustahil. Bagaimana dia melakukan itu? Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia mematahkan kelemahan Jin Yuanlu yang hampir tidak bisa ditemukan dalam permainan pedangnya tadi. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, kejutan yang tak terhitung jumlahnya, ketidakpercayaan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Detik berikutnya, Jin Yuanlu ditendang oleh Tang Zichen, tetapi Jin Yuanlu mengendalikan dirinya saat berada di udara dan malah mendarat dengan kuat di tanah. Tapi sayangnya, tidak peduli betapa indahnya dia mendarat, dia tidak bisa lagi menyelamatkan situasi memalukan di mana dia patah dalam satu gerakan. Ah, tidak mungkin! Teriak Jin Yuanlu setelah mendarat di tanah. Tang Zichen berkata, Jin Yuanlu, kamu mengecewakanku, kamu sebenarnya, bahkan tidak sebagus Qireng Xuan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang di Jianghu akan berpikir bahwa kamu ketujuh. Aku khawatir itu untuk demi wajah Cheng Cheng. Kamu, Jin Yuanlu sangat marah hingga dia ingin memuntahkan darah. Tang Zichen mendengus, aku bilang kamu masih belum yakin kan? Kalau begitu baiklah, ambil pedang lagi, jika kamu bisa membuatku mundur selangkah, aku akan menganggap petir angin kalah. Jin Yuanlu meraung, aku tidak percaya. Setelah mengatakan itu, Jin Yuanlu langsung mencabut pedang orang lain yang berdiri di sampingnya, dan kemudian dengan gerakan gemuruh yang cepat, dia membunuh Tang Zichen dengan pedang. Pedang ini, dia menggunakan semua kekuatannya. Jika dia memiliki keraguan tentang pedang itu sekarang, maka tidak ada lagi keraguan tentang pedang ini. Ketika pedang ini keluar, seluruh istana tersapu badai angin kencang itu tampak berputar menjadi lingkaran, dan di tengah lingkaran itu ada pedang fana Jin Yuanlu. Tang Zichen juga merasakan bahwa pedang ini sangat kuat. Namun, itu hanya kekuatan yang bagus. Tang Zichen tidak bergerak satu langkah pun, dan di tangannya, dia segera melakukan gerakan yang disebut menenggelamkan naga dari abis dalam teknik pedang turun naga. Aduh! Peluit naga yang menjulang terdengar di istana, dan langkah Tang Zichen untuk menenggelamkan naga itu keluar dari jurang segera memberi semua orang perasaan yang tak terduga dan agung. Ledakan! Pedang kedua pria itu bertemu seperti ombak yang pecah, saling mencekik. Salah satu jurus pedang Jin Yuanlu yang awalnya tampak sempurna ketika bertemu dengan pedang Tang Zichen, sepertinya tiba-tiba itu berubah menjadi istirahat seluruh tubuh dengan sedikit pertahanan. Boom! Jin Yuanlu dikejutkan oleh serangan balik pedangnya sendiri, dan seluruh tubuhnya terbang ke tengah aula utama, menabrak beberapa meja. Tang Zichen meletakkan pedangnya dan berkata, meskipun lebih kuat dari yang tadi. Langkah yang jauh lebih kuat, tapi sayangnya itu masih sangat mengecewakan saya. Ada keheningan, jika sebelumnya, beberapa orang mungkin merasa bahwa Tang Zichen berpura-pura, tetapi sekarang tidak ada yang merasa bahwa Tang Zichen berpura-pura, karena Tang Zichen telah memberitahu semua orang dengan kekuatannya. Pada saat ini, tidak hanya para seniman bela diri itu, bahkan Cheng Kuan pun merasa tidak dapat mempercayainya. Dan tuan dan istri tuan Tang Zichen bahkan lebih bersemangat, mereka tahu bahwa dao bela diri Tang Zichen pasti sangat kuat, jika tidak bagaimana bisa begitu kuat di antara orang-orang di alam yang sama. Sebagian besar waktu itu semua tentang bela diri, dao yang masing-masing dari mereka telah pahami. Niat membunuh yang disebut sebenarnya adalah keadaan sebelum pembentukan dao bela diri.
Jin Yuanlu duduk lumpuh di tanah. Dia sekarang menyadari bahwa dia bukan tandingan Wind Lightning, meskipun dia dulu sangat meremehkan apa yang termuda nomor satu di dunia, dan bahkan mengutuk sampah di dalam hatinya, tapi sekarang kenyataan memberitahunya bagaimana sampah yang pernah dia hina di dalam hatinya membuatnya memandangnya. Jin Yuanlu bertanya dengan frustrasi, Wind Lightning, apa martial Dao yang telah kamu pahami? Aku tidak percaya bisa mengakali putaranku. Tang Zichen mendengus, orang yang lemah tidak berhak tahu. Kamu. Jin Yuanlu merasa kesal di dalam mata. Tang Zichen tampak seperti sedang memandang rendah dirinya. Dia setidaknya adalah seorang master kuasi klan yang jenius. Wind Lightning, saya juga seorang jenius kuasa master. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memandang rendah saya. Hahaha, Jin Yuanlu, bahkan jika kamu adalah penguasa kota Rangzhou dan tidak memiliki kekuatan, aku masih meremehkanmu. Anda. Di sisi lain, wajah Cheng Kuan tertunduk. Dia merasa apakah Tang Zichen menuding atau tidak, implikasinya adalah dia penguasa kota, sama dibencinya. Cheng Kuan mendengus, menindas dan sombong, berani merajalela di rumahku. Tang Zichen berkata, Tuan Kota Cheng, mungkinkah Anda ingin melawan saya? Kamu, apakah kamu pantas melawanku? Cheng Kuan mengamuk. Hahaha, kata yang bagus, kamu bilang aku tidak layak untuk bertarung denganmu hari ini, tapi aku bilang aku akan membuatmu memandangku di lain hari. Kamu. Cheng Kuan sangat marah. Semua orang di tempat kejadian dikejutkan oleh kepercayaan diri Tang Zichen yang sombong. Jika dia membuat Cheng Kuan memandangnya di masa depan, itu akan menjadi masa depan Tang Zichen, membuat Cheng Kuan bahkan bukan lawan. Tidak heran Cheng Kuan sangat marah. Tuan Tang Zichen takut dengan tindakan Cheng Kuan. Dia sibuk berkata, Tuan Kota Cheng, tolong maafkan saya, murid saya tidak tahu aturannya. Tidak hanya dia tidak tahu aturannya, dia hanya mencari kematian. Cheng Kuan mengertakkan gigi. Dahi Dingru berkeringat dingin. Jika Cheng Kuan ingin membunuh Tang Zichen hari ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang dapat menghentikannya. Meskipun orang-orang di sini berasal dari berbagai sekte, tidak satu pun dari mereka yang terkuat. Sekte, hanya sekte tingkat menengah termasuk dia. Cheng Kuan, di sisi lain, adalah orang kuat yang bisa dibandingkan dengan master sekte. Istri guru Tang Zichen juga sibuk berkata, Cheng Kuan, jika murid saya telah menyinggung perasaan saya, mohon maafkan saya pasti akan mendisiplinkannya dengan baik ketika saya kembali. Adegan itu sepertinya dipenuhi dengan bau mesiu lagi. Akankah Cheng Kuan membunuh Tang Zichen? Cheng Kuan mencibir, putriku, hancur di tangan orang seperti itu, kata semua orang. Haruskah aku melepaskan orang ini? Dingru dan Yan Xingyi keduanya menjadi pucat. Yan Xingyi sibuk memberi isyarat agar Tang Zichen berlutut. Tang Zichen awalnya membuat Cheng Kuan sangat marah dan baru saja menyerbunya lagi. Sekarang berlutut dan meminta maaf dan memohon pengampunan mungkin bisa menenangkan kemarahan Cheng Kuan dan membatalkan keinginannya untuk membunuh Tang Zichen. Tang Zichen langsung membaca artinya di mata si Zuo. Namun, apakah Tang Zichen akan berlutut? Bersambung.